sepertinya memang di zaman itu konteksnya seperti itu Bu Nuning ya. Artinya bahwa hubungan orang dengan orang lain, mungkin kalau kita katakan seperti sekarang kan kenapa harus dinikahi, kan bisa dipelihara saja atau tapi dalam konteks di masa itu kan mungkin karena ya suasana seperti kita katakan tadi masih seperti itu, maka hubungan untuk bisa kalau dikatakan tadi memelihara, menjaga, melindungi, maka ya diajarkan karena sambil katanya untuk apa mungkin dalam konteks itu pengembangan masyarakat mungkin tentunya di situ ya. Maka Nabi menganukan apa poligami itu adalah bagaimana agar kemudian ya hubungan kepada orang-orang itu memang ya hubungan yang kalau dikatakan 100% bahwa itu adalah bagian dari diri saya, bahwa itu adalah merupakan hati saya, kira-kira begitu. Dan ketika masuk kepada Pak Joko, iya ketika saya membaca ayat ini, saya bukan lagi menekankan pada apakah bolehnya dulu atau adilnya dulu, tetapi seperti saya katakan di awal tadi, saya lebih melihat ayat ini bukan pada redaksinya gitu ya, tapi lebih pada misinya atau tujuannya gitu. Bahwa tujuan dari ayat itu adalah, sebab kalau kita nanti bicara para redaksinya, ketika kita mengatakan fangkihu menjadi fi'il amar, matna itu sebenarnya kalau bahasa artinya bukan satu, tapi dua. Bahkan ada yang mengatakan dua-dua. Berarti kalau dua, wawnya jangan-jangan di situ bukan atau tapi dan. Maka kemudian kalau pendekatannya pendekatan linguistik, 2 tambah 3 tambah 4 jumlahnya menjadi akan gitu ya. Tapi kemudian ketika dikatakan substansi ayat ini, ketika dikatakan tadi dipahami dengan konteksnya, sebenarnya dia bukan berbicara masalah perkawinan. Bukan berbicara tentang bagaimana prinsip perkawinan. Bukan berbicara bagaimana tujuan perkawinan. Tapi di situ permasalahannya ini ada masalah kita. Yang dalam konteks yang seperti ini, jalan keluarnya yang terbaik adalah seperti ini. Jadi saya melihatnya ke situ. Jadi kalau dikatakan itu berkaitan dengan perkawinan, enggak. Kalau saya mengatakan bukan, itu bukan ayat tentang perkawinan. Ayat itu adalah ayat yang berbicara tentang menyelesaikan satu problem sosial yang terjadi di masa itu. Saya kira mungkin itu. Terus yang kedua, ya saya sangat terinspirasi tadi oleh Bu Ani. Saya kira memang wa'ashiruhunna itu, yang tadi pesantren tadi ya? Ya, pesantren itu. Saya kira memang prinsip itu saling ya. Jadi ayat itu memang kalau dilihat dari sisi dalam bahasa Arab itu kan ada kata-kata dalam ilmu sorob ya? Sorob ya. Sorob itu kan ada penggunaan kata, penambahan kata itu ada implikasi. Jadi dalam bahasa, waktu saya dulu, sedikit dulu agak di pesantren juga Bu. Jadi sedikit, ada kata-kata qatala. Itu artinya membunuh. Jadi qatal tu semut, misalnya gitu ya. Nah kalau kata-katanya qatala, itu di situ subjeknya punya kekuasaan penuh, objeknya berada pada posisi yang lemah. Maka qatal tu semut, itu artinya si subjek ini mempunyai kekuasaan penuh, objeknya itu tidak punya daya tawar. Tapi ketika qaf itu ditambah dengan alif, jadi qatala, itu menjadi saling. Nah jadi saling di situ qatala, Holyfield wa Mike Tyson. Sekarang petunjuknya siapa? Tidak lagi dia. Dulu di masa saya kan petunjuknya kan Holyfield dengan Mike Tyson ya. Itu artinya apa? Berantem antara Holyfield dan Mike, di mana posisi mereka di sini itu seimbang. Jadi kira-kira Holyfield mau? Emangnya takut kata Mike Tyson kan? Nah itu yang dikatakan ketika qatala. Jadi ada dua subjek yang mereka dua-duanya ini punya posisi yang seimbang.
Kemudian tambah lagi takotala. Itu tawuran antara pendukung PSIM misalnya dengan pendukung PSS Semarang, PSS Sleman, atau pendukung PKB dengan pendukung Gerindra misalnya, orang banyak gitu ya. Itu namanya takotalana. Ayat yang tadi itu sebenarnya kata aslinya itu asyaro. Kalau asyaro, asyar tuh aku mempergauli. Tapi ayat itu enggak mengatakan begitu. Yang di situ wa'ashiru. Menggunakan qatala tadi. Berarti di situ seimbang, setara. Makanya dikatakan antar suami dan istri harus saling. Relasi setara. Jadi relasi suami dan istri itu adalah relasi setara. Tidak ada yang superior, tidak ada yang inferior. Nah, kira-kira itu. Jadi kata-kata wang asyri itu saya kira di situ anunya. Jadi dalam hal apapun harus saling. Tadi dikatakan ya saling mengeluarkan pendapat, saling memenuhi kebutuhan, saling pokoknya apapun saling antara suami dan istri. Termasuk mungkin dibangun saling dalam artian ketika saya melakukan ini kepada pasangan saya, sebelum dilakukan dibalik dulu. Kalau dia yang melakukan itu kepada saya, kira-kira apa yang saya terima? Nah mungkin itu kalau memang yang, jadi kita katakan tadi membangun itu, kita katakan tadi cerdas dan jujur itu ya. Jadi berlaku secara cerdas dan juga secara jujur. Jadi begitu. Sebelum apa-apapun, ketika kita melakukan sesuatu yang kita agak ragu, maka kita coba dulu dibalik. Kalau ke aku yang begitu, gimana kira-kira? Kalau memang kita merasa oke, lakukan. Tapi kalau kira-kira kita enggak, oh berarti ini enggak benar. Tapi tadi jujur itu ya. Jadi harus jujur. Saya kira itu ya yang apa? Terakhir. Saya sering mengatakan, mungkin bagus juga kalau dibuat, ya tadi istilah Ibu Ani tadi MOU ya. Saya katakan janji perkawinan. Tapi janji perkawinan itu jangan selama ini. Janji perkawinan apa? Hartaku untukku, hartamu untukmu. Itu siap-siap untuk pisah kalau begitu. Tapi janjinya itu jangan begitu. Kita buat perjanjian, kita harus saling. Jadi ada perjanjian-perjanjian. Setiap hari ketika pulang kerja, kita harus tegur sapa dan saling bertanya. Ketika kita ada yang salah satu yang agak mukanya enggak enak dilihat, jangan marah kalau ditanya. Nah, perjanjian-perjanjian itu di figura besar, dibuat hiasannya yang bagus, ya dipasang di kamar kita gitu loh. Nah, kalau bisa ada juga kesepakatan, setiap masuk kamar, kira-kira salamnya adalah salam baca janji perkawinan. Jadi sebelum masuk baca dulu, 1, 2, 3, baru sudah itu baru masuk. Gitu kemudian. Itu saya kira, jadi mengingatkan lagi kan, ingat lagi. Karena kayaknya pengalaman juga mengatakan, perceraian itu kan sebenarnya kadang-kadang juga karena tidak terbangun komunikasi. Tiba-tiba datang, saya sudah tidak bisa menahan lagi, sudah sampai ke ubun. Nah, itu kan menunjukkan. Jadi kalau dari awal terus ada begitu, ada tegur sapa, gimana di kantor, apa yang terjadi, kenapa tadi, terus mungkin itu sebenarnya. Nah, jadi dengan cara seperti itu, salam janji perkawinan misalnya gitu ya. Kalau perlu sama dengan di kantor, 1 kali 1 minggu ada upacara untuk sama-sama membaca bersama, bisa juga kan? Setiap hari setiap malam minggu misalnya ya lampunya agak romantis, terus berkedip-kedip, yuk kita upacara untuk membacakan ulang janji kita gitu kan. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti itu, saya kira juga bagus gitu ya. Itu bagian dari SOP yang di zaman Nabi, di zaman Imam Syafi'i belum ada, tapi bisa kita buat sekarang. Sehingga kemudian mudah-mudahan dengan cara seperti itu, komunikasi, ini kan bisa alat komunikasi di antara kita ya. Di antara kita terbangun. Sehingga kita ketemu, ada masalah apa. Jangan ada yang miss, jangan ada yang salah paham, jangan ada yang salah.
Baik, saya kira itu, dan saya mohon maaf karena memang saya harus sudah sampai di kampus karena ada ujiannya. Dan terima kasih sekali lagi atas perhatian Bapak-bapak, Ibu-ibu dan ya narasumber, dan mohon maaf atas kekurangannya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam keadaan yang lebih bahagia, lebih baik insyaallah gitu ya. Saya kira begitu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.